Mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol kerap mengundang permasalahan pada pencernaan kita ya pemirsa. Kurangnya sarapan pada makanan yang kita konsumsi membuat tubuh sulit untuk mencerna makanan. Namun perlu Anda ketahui ada makanan super yang bisa melancarkan pencernaan Anda loh. Berikut ulasannya. Pertama ada pepaya. Buah yang satu ini memang dikenal akan kandungan tinggi serat. Selain itu, pepaya mengandung enzim papain yang bisa meluruhkan makanan sehingga pencernaan Anda menjadi lancar. Selain itu, mengonsumsi pepaya juga ampuh untuk mengatasi gejala irritable bowel syndrome seperti kembung dan juga konstipasi. Selanjutnya ada yogurt. Ketika perut dalam kondisi yang tak beres, cobalah mengonsumsi yogurt ya pemirsa, sebab yogurt mengandung prebiotik dan juga bakteri baik, sehingga mampu menyelesaikan masalah pencernaan seperti kembung hingga diare. Jangan ragu untuk mengonsumsi yogurt ya. Selanjutnya ada jahe. Sensasi menghangatkan ketika mengonsumsi jahe ternyata juga ampuh untuk mengatasi sembelit di tubuh kita. Mengonsumsi rebusan jahe mampu membuat usus kita bergerak lebih cepat dalam mencerna makanan sehingga ampuh mengatasi makanan yang tersendat ketika dicerna. Jangan ragu untuk gunakan rimpang yang satu ini ya. Kemudian yang terakhir ada buah pisang. Sudah tahukah Anda kalau pisang menjadi makanan terbaik untuk pencernaan manusia? Kandungan potasium dan juga elektrolit dalam pisang bisa melancarkan pencernaan Anda. Bahkan pisang juga bisa mencegah diare loh. Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kali ini tadi pertanyaan yang belum terjawab ya. Sempat agak sedikit nanggung atau kentang ya gitu ya dok ya. Iya, pertanyaannya adalah pertanyaannya tadi sempat mengenai dia menjadi gejala tertentu nggak sih dok kalau diare berkepanjangan ini gitu. Jadi dia akan menjadi gejala tertentu, ada gejala-gejala tertentu gitu dok untuk penyakit yang berbahaya gitu dok. Iya, jadi kalau misalkan dengan diare disertai gejala-gejala yang lain, nah bisa jadi itu tanda bahaya juga. Misalkan diare disertai buang air besar berdarah, jadi ada darahnya. Nah itu harus hati-hati, itu jauh harus lebih waspada. Atau misalkan diare disertai nyeri perut yang semakin hebat, nah itu juga bisa menjadi tanda bahaya gitu. Jadi harus waspada. Jangan-jangan memang ada penyakit lain yang jauh lebih berbahaya gitu, misalkan tumor atau radang usus dan sebagainya. Gitu. Berarti kalau misalkan bukan hanya diare saja, itu harus waspada dan dikonsultasikan ke dokter ya Betul, dokter. harus. Karena udah berkepanjangan juga kan. Iya, betul sekali. Ini lalu ada fakta mitos berikutnya nih dokter. Diare yang disertai, diare berkepanjangan ya, yang disertai dengan perasaan sembelit, terus kembung, terus juga sampai nyeri punggung, sampai nafsu makan menurun, sampai ada dada terasa panas. Ini katanya merupakan ciri-ciri dari penyakit sindrom usus besar. Ini fakta atau mitos? Itu ya bisa ya dibilang fakta deh gitu ya. Karena ada benernya ada enggak, jadi setengah-setengah. Jadi kalau sindrom usus besar atau disebutnya berarti irritable bowel syndrome ya. Nah itu biasanya memang gejalanya tuh bisa bercampur-campur, bisa mix, bisa ada diarenya, terus kadang-kadang bisa ada sembelitnya, terus ya itu disertai nyeri perut, kram, kadang-kadang disertai nyeri mual, dada panas, biasanya kan asam lambungnya juga ikut naik. Jadi itu bisa salah satu gejala memang dari sindrom usus besar. Tapi apakah itu saja yang menyebabkan, apakah hanya sindrom usus besar saja yang menyebabkan gejala seperti itu? Nah, belum tentu. Karena penyakit yang lain, diare, kadang-kadang gejalanya suka bisa mirip-mirip gitu, tapi ternyata penyebabnya berbeda. Begitu Itu yang ya, harus dok, ya? diwaspadai. Nah ini kalau gitu. kalau sindrom usus besar ini bahaya nggak dok? Sebenarnya kalau sindrom usus besar bukan peradangan usus besar, bisa dibilang bukan bahaya, nggak bahaya gimana ya, karena berarti sebenarnya organnya tuh tidak ada masalah yang berat, tapi biasanya dia lebih terganggu secara psikologis gitu. Jadi biasanya stres berat gitu pasien, atau capek, atau ada pikiran apa sehingga menyebabkan gangguan saluran cerna. Gitu. Jadi psikologis itu ngaruh juga ya? Ngaruh sama saluran Baik dok, kalau cerna. gitu minta tolong nih tipsnya nih dok ya, supaya membedakan diare biasa, radang usus,
dan bagaimana caranya mengatasinya sebelum kita akhirnya memutuskan untuk ke klinik atau ke dokter gitu, Dok. Oke, jadi kalau kita ada diare, ini terutama diare berkepanjangan, pas diare di awal-awal hati-hati, yang harus kita sangat waspada adalah dehidrasi, itu yang paling penting. Jadi jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan pada saat diare. Kemudian boleh sih mengkonsumsi obat-obatan sementara ya, yang bisa menyebabkan pengerasan tinja atau pemadatan tinja, tapi kalau sudah berkepanjangan sampai 2 minggu ya harus segera gitu, dan harus waspada karena disertai gejala bahaya yang lain seperti tadi saya sampaikan, berdarah, nyeri perut yang semakin hebat, penurunan berat badan. Nah, itu udah harus waspada dan harus segera periksa ke dokter dan konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik. Nah, kalau untuk mencegahnya ini nggak kalah penting juga ya, Dok ya. Mencegah diare ini bagaimana, Dok? Mencegah tentunya satu higienitas yang paling penting. Banget ya, Dok, ya. Higienitas kita makan, cuci tangan dan sebagainya, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Terus adalah pola hidup sehat. Nah, itu juga paling penting. Jadi itu mencegah untuk terjadinya seperti radang usus gitu. Karena radang usus itu biasanya disertai dengan pola hidup yang tidak sehat dan apa yang kita konsumsi gitu. Jadi itu mungkin apa? Kurangin goreng-gorengan gitu, Dok. Betul. Yang banyak lemak-lemaknya kayak bekti, banyakin seratnya. Sayur, buah itu banyakin. Jadi jangan yang terus digoreng-goreng, terus terlalu banyak daging merah, terus sebenarnya juga nggak boleh Kak Bekti. Jadi Gitu, secukupnya aja ya, Dok ya. Kurangin steak-steakan tuh ya. yang lagi hits sekarang kan. Iya betul. Dan jangan lupa juga dong olahraga dan tetap Itu dia. saksikan Kak Bekti. Iya, betul sekali ya. Saksikan Hidup sehat. Betul sehat ya. Betul sekali. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak Dokter Firly. Ya, pemirsa, itu dia tadi mengenai diare yang pencegahannya, pengobatannya juga harus Anda lakukan dan tetap menjaga diri Anda tetap sehat. Jangan lupa kita juga masih memiliki informasi yang banyak. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Hidup Sehat mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan kalau Anda ketinggalan nih untuk episode kali ini, Anda bisa buka di laman tvnews.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina, Indonesia Hidup sehat. Sampai jumpa.